Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Layaknya manusia guys, hewan juga memiliki kebiasaan atau rutinitas tersendiri dalam hidup mereka. Namun beberapa kebiasaan tersebut bisa dibilang lumayan aneh loh. Penasaran gak kebiasaannya seperti apa? Kalau iya, mending langsung aja guys, kami persembahkan beberapa kebiasaan aneh hewan yang di luar nalar. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Ikan grunien. Di saat musim kawin, biasanya hewan tuh memiliki cara unik untuk mencari pasangannya. Misalnya, burung merak tuh akan ngembangin sayap mereka untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Tapi nggak semua hewan tuh nyari pasangannya kayak begitu guys. Soalnya ada hewan lain yang caranya tuh agak aneh. Ada jenis ikan yang kawinnya tuh di darat. Nah lo, pada bingung kan? Pasti lo pada mikir, ya kali ada ikan yang harusnya hidup di air malah kawin di darat. Tapi gue gak bohong cuy. Nih ya, kenalin ikan grunien asal California, Amerika Serikat. Di antara bulan purnama dan juga bulan baru, ikan grunien akan berbondong-bondong datang ke pantai untuk melakukan pesta seks. Seriusan guys, soalnya di pantai itu mereka semua tuh rame-rame kawin di atas pasir yang basah. Di saat itu juga, ikan betina tuh bakal menggali pasir untuk menjadi tempat enak-enak dan juga bertelur. Kalau udah, nantinya tuh ada sekitar 1 sampai dengan 8 ikan jantan yang datengin dia buat begituan. Setelah 30 detik, para jantan tuh bakal membuahi ikan wanita yang ngeluarin telurnya di kubangan pasir tersebut. 10 hari kemudian, baru deh sekitar 18.000 telur bakal menetas. Ya, gue gak nyangka sih, ternyata ikan bisa liar juga ya kalau lagi mau kawin guys. Buaya menelan batu. Sang buaya yang dikenal buas dan juga sangat liar, ternyata tuh guys memiliki kebiasaan yang aneh juga. Bisa kalian tebak nggak apaan? Salah, bukan berjemur. Alasan berjemur mah buat angetin badannya aja tuh guys, yang penuh dengan darah dingin. Soalnya kan mereka tuh nggak bisa mengatur suhu tubuhnya seperti hewan mamalia. Nah, sementara kebiasaan aneh para buaya adalah suka menelan bebatuan secara nggak sengaja pas lagi memangsa buruannya. Tapi guys, batu ini juga berfungsi buat melancarkan sistem pencernaan mereka juga loh. Lah, kok bisa ya? Bukannya justru perut mereka tuh bakal rusak? Nah, menurut Miami Science Museum, batu yang tertelan oleh buaya bisa membantu pengolahan makanan di dalam perut mereka. Apalagi kalau mereka tuh makan hewan dengan cangkang atau kulit dan juga tulang yang keras. Kan susah banget tuh guys dicernanya. Jadi, batu-batu yang ada dalam perutnya bisa membantu proses pembakaran juga guys. Ya, intinya bisa dibilang semacam proses penggilikan gitulah. Terus selain itu, batu yang masuk dalam tubuh buaya juga bisa membantu mereka menyelam lebih dalam dan juga lebih lama. Makanya deh, buaya itu bisa menyelam selama 35 menit. Paus menyanyi. Paus bungkuk adalah hewan yang punya hobi bernyanyi di dalam laut. Bisa dibilang ini bukan kebiasaan yang aneh sih. Cuman cukup unik aja karena dengan bernyanyi, paus bungkuk bisa terbantu saat menjelajahi lautan di sekitarnya. Gimana caranya tuh? Mereka bisa tahu arah paus lain dengan saling membalas nyanyian di dasar laut. Nyanyian ini dihasilkan dengan frekuensi suara yang cukup tinggi guys. Jadi mereka bisa tahu harus kemana walaupun jaraknya jauh. Selain itu, paus bungkuk jantan juga sering bernyanyi untuk menarik perhatian paus bungkuk betina loh guys. Nah, tapi jangan anggap sepele dengan kemampuan paus bungkuk saat lagi bernyanyi. Mereka bisa menyesuaikan nada, nyanyian, dan gaya bernyanyinya untuk membuat para betina jatuh hati. Dan lebih spesialnya lagi, kemampuan bernyanyi ini cuma bisa dilakukan sama paus jantan. Sementara paus bungkuk betina cuma akan mendengar dan menunggu pasangannya guys. Wah, udah hampir sama kayak gaya pacaran manusia aja ya. Nggak salah deh ya mereka disebut sebagai hewan cerdas. Ular memakan ekornya sendiri. Guys, pernah nggak kalian lihat ular yang makan ekornya sendiri? Tapi yang gue maksud nih bukanlah ular yang ada di HP Nokia ya. Gue ngomongin soal ular sungguhan yang berpotensi memakan ekor mereka sendiri. Ya, hal ini mereka lakukan biasanya diakibatkan dari rasa lapar yang udah nggak tertahankan. Lagian juga ular sendiri itu adalah hewan kanibal yang bisa memangsa sesamanya. Jadi kalau ular tuh lagi lapar banget dan juga nggak ada mangsa, mereka bakal mengira ekornya sendiri adalah ular lain. Nah, masalahnya guys, kasus memakan ekor sendiri tuh jarang terjadi sama ular di alam liar. Akan tetapi,
Kasus seram ini bisa terjadi sama ular yang dipajang dalam toko hewan, di mana mereka tuh terperangkap dalam ruangan kaca. Ular yang terperangkap dalam ruangan sempit seperti itu akan merasa kepanasan dan memicu rasa lapar mereka. Kalau sampai nggak dikasih makan sama yang melihara nih guys, perlahan-lahan ularnya tuh bakal menghabiskan tubuhnya sendiri. Serem banget ya guys. Kambing magnetonik. Kalau selama ini kalian pikir cuma manusia doang yang bisa pingsan, mending buang jauh-jauh deh pemikiran kayak gitu. Soalnya kambing magnetonik atau yang sering disebut sebagai fainting goat ini ternyata bisa pingsan juga loh. Katanya sih, kambing magnetonik mempunyai kelainan genetis yang disebut sebagai congenital myotonia. Kelainan genetis itu bakal ngebuat dirinya pingsan selama 15 detik tiap kali mengalami kaget. Tapi bedanya sama manusia, kalau si kambing pingsan dia cuma lumpuh pada otot doang. Jadi selama nggak sadarkan diri, biasanya otak kambing tetap bisa bekerja seperti biasa. Asal kalian tahu ya, gara-gara keunikannya ini, sang kambing juga punya beberapa julukan loh. Ada yang nyebut kambing kaki beku, kambing gugup, sampai kambing semaput juga guys. Semut memotong daun. Sebagai hewan omnivora, semut tuh merupakan binatang yang bisa memakan semua tumbuhan maupun hewan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Tapi kalau buat semut memotong daun, ternyata makanan mereka tuh berbeda dari yang lain dong. Asalkan tahu aja nih guys, mereka biasanya memotong daun bukan buat dimakan, melainkan untuk dijadikan sebagai pembungkus kotoran. Apabila daun dan kotoran di dalamnya ditaruh di suhu yang lembab, jamur bakal tumbuh dan menjadi bahan makanan bagi para semut memotong daun. Ya, ternyata semut yang selalu bekerja selama 24 jam ini makanannya aneh banget ya guys. Gue pikir mah mereka tuh selalu makan remah-remahan dari manusia doang tuh. Kadal bertanduk. Biasanya di beberapa game, karakter-karakternya punya jurus tersendiri buat ngelawan atau ngindarin musuh. Dan jurus-jurus dari karakter tersebut pastinya dilakuin dengan gaya yang keren banget. Tapi bukan cuma karakter game doang yang punya jurus andalan untuk melawan musuhnya. Soalnya ada satu hewan kecil yang jurus andalannya tuh menyeramkan banget. So, di padang pasir Meksiko ada satu jenis kadal berbentuk aneh yang panjangnya cuma sekitar 11 cm. Gara-gara bentuk badannya yang bertanduk dan memiliki banyak duri, kadal tersebut dinamakan sebagai horn lizard. Kayaknya sih beberapa dari kalian udah ada yang tahu ya tentang jurus si kadal ini. Tapi kalau belum nih ya, gue jelasin. Di saat sedang terancam oleh bahaya, kadal tersebut bisa menembak darah dari matanya. Blood pressure builds up to the point where the lizard can actually shoot blood out of its eye with the precision aim of a sharpshooter. Kalau dihitung-hitung, aliran darah tersebut bisa sampai ke jarak 5 meter dari posisi sang kadal. Hewan ini bisa melakukan itu jurus dengan menutup aliran darah ke kepala mereka dan diarahin keluar melalui mata. Karena bau darahnya yang gak sedap banget, jadinya musuh si kadal bakal langsung kabur karena terganggu. Tapi kalau dipikir-pikir, jijik juga ya guys. Simpanse. Kalau menurut teori evolusi dari Charles Darwin, manusia kan berevolusinya dari kera ya. Ya itu mah terserah, tapi guys kalian mau percaya atau enggak. Cuma nggak bisa dipungkiri nih, kalau evolusi dalam dunia hewan emang beneran ada. Semakin lama mereka tuh kan semakin berubah, seakan-akan lagi level up untuk jadi lebih baik ataupun lebih buruk. Salah satu contohnya ya adalah konflik. Nah, tapi nih ngomong-ngomong soal kera yang tadi udah disebut, lu pada tuh pernah nonton film Planet of the Apes gak sih? Kelihatan banget kan kera-keranya tuh pada jago berperang. Nah, ternyata tuh guys, di alam liar beberapa kera seperti simpanse emang suka buat berperang. Jadi di dalam komunitas simpanse yang ada di Afrika, hewan-hewan ini bisa berkumpul menjadi satu suku untuk berperang melawan suku lain. Nah, kebiasaan seperti ini guys jarang dilihat di dunia hewan lain. Soalnya kalau udah hewan satu jenis berantem, mereka tuh ya cuma buy one doang guys. Tapi kalau ini, udah kayak negara lawan negara. Salah satu konflik simpanse yang paling terkenal adalah perang simpanse Gombe. Melalui penelitian Jane Goodall, orang-orang jadi sadar kalau komunitas simpanse tuh bisa berperang karena alasan teritori. Padahal sebelum-sebelumnya orang-orang tuh mengira guys simpanse tuh adalah primata yang bersifat damai loh. Waduh, kalau di zaman sekarang aja simpanse itu bisa berperang melawan sesama, gimana satu abad lagi ya? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.